Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, para sobat media asuransi. Saya Ahmad Aris, pemimpin redaksi media asuransi. Kali ini saya akan memandu program Metastock. Hadir bersama kita Bapak Dodi Dalimonte, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, yang sudah bergabung secara virtual. Di program kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat tentunya karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah memberikan diskon PPNBM untuk kendaraan bermotor, DP 0% untuk pembelian kendaraan bermotor, dan baru saja juga Bank Indonesia merilis relaksasi untuk uang muka pembelian rumah. Artinya memang saat ini pemerintah dan Bank Indonesia memang sedang gencar-gencarnya menelurkan kebijakan yang tujuannya adalah untuk membantu pemulihan ekonomi ini bisa berjalan secara cepat. Daya beli akan diungkit dengan instrumen stimulus tersebut. Nah, pemberian stimulus ini tentunya tidak akan berdiri sendiri. Harapannya bisa juga memberikan multiplier efek terhadap industri jasa keuangan lainnya, khususnya asuransi yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas pembelian kendaraan bermotor, baik itu second maupun baru, dan juga pembelian properti. Oke, secara virtual telah bergabung dengan kita Bapak Dodi Dalimonte. Apa kabar Pak Dodi? Kabar baik, Mas Haris. Alhamdulillah. Moga-moga sehat semua untuk kita. Alhamdulillah Pak Dodi. Ini walaupun waktunya padat, tapi masih bisa menyempatkan untuk sharing dengan kita untuk membahas topik hangat ini. Langsung saja Pak Dodi ya. Karena kita waktunya memang kita tidak banyak, sekitar 30 menit. Kita akan coba mengupas apakah kebijakan yang sudah ditelurkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia ini memberikan efek atau memberikan multiplier efek terhadap usaha jasa keuangan. Salah satunya adalah asuransi. Seperti yang di tema kita hari ini adalah diskon PPNBM dan DP 0% asuransi bakal panen. Apakah seperti itu? Mari kita simak penjelasan dari Bapak Dodi. Kalau menurut Bapak Dodi, sebenarnya apakah kebijakan stimulus tersebut bisa mengungkit daya beli masyarakat, Pak? Ya, kalau kita perhatikan semua aktivitas perekonomian itu akan related dengan permintaan kebutuhan cover asuransi. Makanya kenapa begitu aktivitas perekonomian ini menurun begitu ya, apalagi di masa pandemi kemarin, itu akhirnya dampaknya adalah daya beli masyarakat memang akhirnya menurun, sehingga yang diprioritaskan itu adalah pembelian-pembelian yang memang kebutuhan pokok saja. Nah, asuransi itu belum dianggap sebagai kebutuhan pokok, malah dianggap sebagai biaya, sehingga asuransi itu menjadi prioritas yang nomor sekian memang. Sama halnya dengan korporasi. Korporasi saat masa pandemi, maka revenue mereka turun, sisi lain mereka juga harus membayar overhead cost, maka yang dilakukan adalah efisiensi. Nah, salah satu efisiensi itu memangkas biaya-biaya yang enggak terlibat langsung dengan produksi. Dan asuransi kadangkala kembali lagi bukan menjadi prioritas. Nah, ini yang berdampak di tahun 2020 kemarin, adanya penurunan premi asuransi umum secara nasional. Nah, dari sini akhirnya kemudian kita berkesimpulan kegiatan perekonomian ini harus pulih kembali. Nah, upaya yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian itu adalah kebijakan fiskal. Di antaranya adalah kemudian memberikan stimulus seperti memberikan rangsangan dalam bentuk pembelian kendaraan bermotor untuk yang CC tertentu dengan DP 0%. Itu kan berarti ada kemampuan membeli karena harga kendaraan bermotor itu menjadi lebih rendah dibandingkan dengan yang normal.
Nah, itu hal yang kemudian memacu kebutuhan untuk cover asuransi, terutama untuk kendaraan bermotor. Karena pada saat sebelumnya, manufaktur juga kemudian mengerem produksi gitu ya, karena permintaan berkurang. Kemudian multi finance pun juga sama, karena pasokannya nggak ada, debiturnya pun juga sekarang sudah mulai berkurang, maka produksi di multi finance untuk pemberian loan bagi debitur pun juga berkurang. Sementara 80% dari sumber bisnis kendaraan bermotor itu adalah dari multi finance, itu data dari AUI. Nah, dengan adanya stimulus ini, maka manufaktur akan kembali mengeluarkan produknya, yaitu produksi kendaraan bermotor, multi finance kembali akan memberikan pinjaman, debitur masih punya kemampuan untuk membeli kendaraan bermotor. Kebutuhan asuransi pasti akan dipakai, terutama juga untuk multi finance maupun untuk kendaraan baru. Nah, yang kedua, stimulus dari perbankan yang kemudian memberikan kebijaksanaan DP 0% bagi pembelian perumahan ya, mungkin juga pada kendaraan bermotor. Nah, ini pun juga sama, daya beli masyarakat pun akhirnya juga menjadi muncul kembali karena DP-nya nggak ada di sini, tinggal nanti bagaimana pihak kreditur itu mulai melakukan mitigasi risiko dan manajemen risiko yang bagus terhadap DP. Nah, di sini berarti kebutuhan asuransi untuk rumah itu pun juga akan bertambah. Nah, dua produk ini, yaitu asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor, itu sekitar 50% sampai 60% dari total premi nasional asuransi ini. Jadi kalau dua lini ini tumbuh, maka secara umum premi nasional pun juga akan tumbuh. Jadi itulah dampaknya kepada industri asuransi ini. Sejauh ini sudah ada hitung-hitungan belum, Pak? Kira-kira impact-nya itu bisa mendorong growth industri asuransi, karena tadi Bapak sampaikan adalah asuransi properti dan kendaraan bermotor ini bisa dibilang kontributor terbesar, Pak ya, secara nasional. Nah, dengan adanya berbagai kebijakan stimulus dari pemerintah dan Bank Indonesia tersebut, kira-kira bisa mendorong growth untuk 2021 ini menjadi berapa persen, Pak? Kebijakan ini mulai berlaku di awal Maret dan sepertinya bertahap pemerintah. Untuk yang pajak 100% dihapuskan, itu ada 2 bulan, dan berikutnya sampai dengan nanti akhir tahun ini. Nah, dampaknya masih belum terasa memang sampai sekarang. Nanti kita tunggulah periode setelah sebulan atau 2 bulan. Nah, yang berikutnya lagi adalah berangkat dari kondisi awal pandemi kemarin sampai dengan akhir tahun 2020, ternyata memang kita melihat beberapa parameter ini masih volatile, masih belum pasti gitu. Sehingga kalau dikatakan apakah AUI bisa memprediksi kira-kira pertumbuhannya itu seberapa, kami belum berani. Tetapi yang kami yakin adalah di tahun 2021 itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin. Nah, harapan kami minimal kembali kepada kondisi sebelum pandemi. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Tapi kalau angkanya berapa, kita masih belum bisa memastikan sampai sekarang. Artinya kebijakan tersebut menambah optimisme dari pelaku industri asuransi, terutama asuransi umum, Pak ya? Pasti, karena memang kita yakin bahwa ya 70-80% sumber bisnisnya asuransi umum itu masih kepada nasabah korporasi, kemudian 50-60% ada pada lini bisnis asuransi properti dan kendaraan bermotor yang memang itu paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat dua produk tersebut. Sehingga stimulus yang terkait dengan dua lini ini itu pasti akan berdampak kepada premi asuransi umum secara nasional. Paling tidak di 2021 inilah. Maka nanti kita melihat di triwulan pertama atau mungkin akan kelihatan jelas mungkin di akhir semester pertama itu mungkin sudah mulai kelihatan polanya. Mudah-mudahan pola yang sama akan mengikut juga di semester yang kedua, sehingga optimisme kami bahwa 2021 ini tumbuh dibandingkan 2020, bahkan bisa melewati 2019, ya itu akan bisa menjadi kenyataan. Kalau dari sisi konsumen, pasti memang produknya adalah asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor. Tapi kalau dari sisi lender, ini kan sebenarnya juga ada kebutuhan terkait asuransi kredit, Pak ya. Karena ya, saya ini kebetulan baru saja interview dengan salah satu pelaku multi finance dan menyatakan bahwa sebenarnya mereka membutuhkan itu, Pak, membutuhkan asuransi kredit. Cuman
menurut hitung-hitungan mereka premium masih mahal, sehingga hal tersebut sejauh ini belum bisa terimplementasi gitu, seperti itu Pak. Asuransi kredit itu membackup kredit atau pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Kebutuhan dari kreditur itu adalah jika ada kegagalan atau ketidakmampuan membayar piutang tersebut dari debitur yang seharusnya dibayarkan kreditur. Nah, inilah yang menjadi kebutuhan dari kreditur, sehingga perlu ada mitigasi risiko. Backupnya apa nih? Maka muncullah produk asuransi kredit. Tinggal sekarang fasilitas apa yang akan diberikan? Apakah dia kredit konsumtif atau dia kredit produktif? Karena ini jenis yang berbeda seperti itu. Kalau kita bicara kredit konsumtif, maka yang nanti akan menjadi underwriting faktornya itu adalah kondisi si debitur tersebut. Apakah dia punya kemampuan bayar sampai dengan periode berakhirnya kredit dikaitkan dengan income yang dia peroleh. Bisa dari gaji, bisa dari yang lain-lain. Tapi kalau produktif, berarti untuk kegiatan produksi. Maka yang akan dilihat itu adalah usahanya. Apakah usahanya itu layak sehingga nanti dia bisa mendapatkan profit yang akan dipakai untuk menyelesaikan kewajiban dia sampai dengan periode berakhir kreditnya. Nah, nanti yang akan dilihat kembali adalah krediturnya, banknya maupun multi-finance-nya. Apakah mereka melakukan manajemen risiko yang bagus? Kalau bagus, maka akan tercermin kepada NPL-nya, loss ratio-nya. Kalau memang ternyata loss ratio-nya tinggi, maka secara rata berarti memang tarifnya akan lebih tinggi. Tapi kalau loss ratio-nya itu rata-rata rendah, tarifnya akan lebih rendah. Nah, ini akan berbeda secara underwriting faktor pada masing-masing kreditur. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kemudian ada tarif asuransi kredit yang berbeda antara satu kreditur dengan debitur yang lain, satu bank dengan bank yang lain, satu multi-finance dengan multi-finance yang lain. Tapi kembali lagi, dari pihak asuransi itu pasti akan melihat proses manajemen risiko pemberian kredit atau seleksi debitur dari kredit tersebut. Nah, ini yang sebetulnya perlu menjadi concern pada saat pandemi COVID ini, terutama dengan adanya relaksasi pemberian kredit ya. Karena ini sebetulnya adalah memperpanjang periode kredit saat daya beli atau income masyarakat tersebut menurun. Makanya diperpanjang dia, direstruktur seperti itu. Dampaknya apa? Dampaknya berarti periode kreditnya nambah, maka periode asuransinya pun juga nambah. Yang diharapkan saat nanti relaksasi ini berakhir, daya beli atau income masyarakat atau debitur ini pulih, sehingga dia bisa menyelesaikan kewajiban kreditnya. Tapi saat berakhirnya relaksasi, income-nya belum kembali, maka itu tetap aja hanya memindahkan masalah yang harusnya kemarin klaim menjadi nanti kemudian klaimnya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bagi penerbit asuransi kredit. Di sisi lain, bagi kreditur memang harus melakukan manajemen risiko, selektif risiko atau selektif debitur. Ini dua hal yang harus dikomunikasikan ya, antara penerbit asuransi kredit maupun dengan kreditur. Seperti itu. Kalau tahun lalu seperti apa Pak? Apakah klaim dari asuransi kredit ini cukup tinggi Pak? 2 tahun terakhir ini memang ada pertumbuhan premi asuransi kredit. Dari data yang di AUI, memang ada 2 atau 3 pemain baru dari penerbit asuransi kredit ini yang dia mencatatkan premi sangat tinggi. Konsekuensinya memang ada pada kenaikan klaim asuransi kredit juga. Jadi kalau dilihat dari kinerjanya sebetulnya memang tidak bagus selama 1 tahun terakhir ini, ditambah dengan kondisi pandemi COVID ini, yang kemudian AUI juga menghimbau kepada penerbit asuransi kredit supaya mereview kembali portofolio asuransi kreditnya. Dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apakah pencadangan premi sudah cukup. Kenapa? Karena ada potensi yang saya katakan dari depan itu, bahwa kalau ternyata kemampuan membayar itu belum pulih saat relaksasi itu dicabut dan berakhir, itu hanya akan menunda pembayaran klaim asuransi kredit
Nah, saat nanti ternyata memang ada klaim, sudah cukup nggak premi tersebut? Ini yang perlu direview. Yang berikutnya lagi adalah review loss ratio. Jika loss ratio buruk dan itu memang makin memburuk, nggak bisa lagi diperbaiki, ya sebaiknya dihentikan aja seperti itu. Atau kalau ada kesempatan dikomunikasikan dengan kreditur supaya bisa memperbaiki seleksi debitur. Karena underlying dari asuransi kredit itu sebenarnya adalah pemberian kredit. Jadi kalau pemberian kreditnya itu bagus, maka akan berdampak kepada performa asuransi kredit yang bagus. Nah, tahun 2020 kemarin memang menunjukkan kinerjanya kurang bagus asuransi kredit. Nah, ini yang menjadi perhatian AUI sehingga dihimbau supaya ada perbaikan dengan review tersebut agar di 2021 ini itu bisa ada keseimbangan. Preminya naik, tapi loss ratio juga harus dikendalikan. Ini jangka panjang soalnya, kita bicaranya itu kan bukan setahun 2 tahun, ada 5 tahun dengan sampai dengan 10 tahun. Itu yang jadi perhatian bagi kita. Jadi selain menangkap peluang dari adanya kebijakan stimulus ini, juga perusahaan asuransi juga patut waspada juga Pak ya atas risiko yang bisa menghantam berikutnya, terutama di asuransi kredit gitu Pak ya. Iya, betul. Ya, karena memang ada beberapa underlying faktor yang tidak bisa dikontrol oleh penerbit ya, asuransi, yaitu terkait dengan kontrak kredit yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur tersebut. Makanya kenapa kemudian kita harus memastikan bahwa perbankan atau multi bank untuk itu memang seleksi debiturnya itu bagus sehingga tidak berdampak kepada potensi gagal bayar NPL begitu ya, yang nanti akan justru meningkatkan klaim asuransi kredit. Selain insentif itu diberikan kepada mobil berbahan bakar minyak, ada juga kan insentif ini juga diberikan kepada mobil listrik, Pak. Sebuah kendaraan yang bisa dibilang baru lah ya di Indonesia, dan ke depan mungkin bisa menjadi salah satu tren juga, karena dari sisi produksi baterai juga kan kabarnya Indonesia juga mengarah ke sana gitu kan. Nah, ini dari industri asuransi melihat peluang ini seperti apa, Pak? Mobil listrik ini, Pak? Ya, ini hal yang bagus ya, karena di beberapa negara-negara maju konsep tentang program green environment itu sudah menjadi isu yang santer lah seperti itu. Dan biasanya yang menjadi bahan omongan negara-negara maju itu negara-negara berkembang kayak Indonesia ini, yang konsumsinya banyak, di mana konsumsi kendaraan juga menjadi sumber dari polusi misalkan seperti itu. Maka perlu ada suatu stimulus supaya green environment ini teraplikasi, terimplementasi di kendaraan bermotor. Caranya gimana? Yang memberikan insentif kepada masuknya mobil-mobil yang ramah lingkungan sehingga orang mau beli. Nah, itulah yang kemudian diberikan insentif dalam bentuk pajak begitu ya. Entah itu dihapuskan atau didiskon atau mungkin harga mobilnya yang mungkin lebih rendah, meskipun kita belum tahu berapa harga mobil listrik sekarang compare dengan produk yang sama kalau dia bukan listrik. Tetapi ini hal yang bagus, memaksa supaya ada perubahan perilaku sehingga nanti masyarakat itu akan mengarah kepada lingkungan yang lebih bagus. Nah, dampaknya kemudian apa? Dampaknya itu berarti mobil listrik juga akan lebih banyak yang ramah lingkungan. Nah, ini kebetulan regulator juga membuat ketentuan PUJK 51 tahun 2017 kalau nggak salah saya itu meminta supaya perusahaan asuransi atau lembaga jasa keuangan mulai mengarah kepada implementasi keuangan berkelanjutan. Jadi finance sustainability lah seperti itu. Arahnya supaya semua produk-produk yang dikeluarkan, produk asuransi kalau di asuransi, itu memang ditujukan untuk kondisi-kondisi yang ramah lingkungan. Di antaranya ya hanya mengcover objek-objek yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka dengan munculnya mobil listrik ini, sesuatu yang bagus. Jadi
akan berdampak juga kepada sustainability finance yang memang diarahkan oleh regulator tersebut. Dan secara umum ini akan berdampak kepada perilaku kita sebetulnya, supaya menjadi perilaku yang sehat gitu ya. Oleh kondisi pandemi ini kan cukup banyak kita belajar ya. Maka memang hal-hal yang terkait dengan lingkungan sehat itu menjadi kita butuhkan ke depan. Pak, boleh dirinci mungkin Pak inovasi yang dilakukan oleh industri asuransi kaitannya dengan tadi yang produk-produk yang berbau dengan ramah lingkungan ini Pak. Apakah ada spesial produk atau seperti apa yang membedakan dengan produk-produk sebelumnya Pak? Atau hanya dari sisi, oh ini nggak ramah lingkungan sehingga kita nggak mengcover atau seperti apa Pak? Secara produk asuransi sama sebetulnya. Hanya kita diminta untuk mulai mengarahkan pada impact-nya. Jadi kalau kita membuat produk yang mengcover objek yang tidak ramah lingkungan, maka produk itu akan terus berkembang gitu ya. Sehingga nanti impact-nya itu kepada lingkungan yang tidak bagus, seperti polusi, pencemaran, dan lain-lain. Tapi kalau produk itu tidak didukung dengan cover asuransi, maka tentunya manufakturnya kan akan susah untuk bisa mengembangkannya. Sehingga mungkin dia akan berpikir ulang untuk tetap mempertahankan produk tersebut. Yang ada dia merombak supaya produk itu ramah lingkungan, sehingga asuransi mau mengcovernya. Jadi sebenarnya itu pesan yang diharapkan. Tapi kalau secara coverage produknya sama, jadi resiko apa yang memang diinginkan oleh pihak tertanggung, nanti akan coba dibuat dalam bentuk wording policy, maka di situ nanti akan beberapa coverage akan dijamin, akan dikecualikan, bagaimana premi yang seimbang, dan lain-lain. Tapi yang kita harapkan itu adalah bagaimana ekosistem ramah lingkungan itu muncul di sini. Makanya AUI juga mencoba untuk ikut serta dalam ekosistem ini. Ketua AUI sempat menyampaikan ya dalam beberapa pertemuan terkait dengan penyediaan tenaga panas, tenaga listrik surya untuk yang mini yang dipakai oleh perumahan-perumahan. Jadi kita lagi mencoba untuk diskusi itu dengan produsennya, kemudian kita juga mencoba bersama dengan asosiasi pembiayaan, bahkan kalau diperlukan asosiasi kredit, kemarin sempat kita diskusi juga dengan Askrindo di situ. Mudah-mudahan nanti akan menjadi ekosistem gitu ya, sehingga nanti produsen itu akan bisa membuat produk solar panel untuk listrik ini, nanti akan di financing oleh lembaga pembiayaan, bahkan untuk bisa mengcover lebih aman, maka lembaga tersebut nanti akan di-cover asuransi. Sisi yang lain, asuransi juga akan bisa nanti mengcover rumahnya maupun alatnya itu sendiri dan lain-lain. Nah, ekosistem ini kalau bisa dikembangkan, tentunya nanti akan kita sebagai bagian dari industri jasa yang mendukung lingkungan yang aman ke depan. Seperti itu. Baik. Pak, bisa artinya ketika asuransi memang sudah mulai concern atau mungkin nanti malah menjadi fokus utamanya adalah produk-produk yang orientasi ramah lingkungan, baik kendaraan bermotor maupun rumah properti, Pak ya. Nah, ketika itu sudah dilakukan, apakah produk-produk properti dan kendaraan bermotor yang mungkin dari sisi penerapan emisinya, terus kemudian teknologinya tidak ramah lingkungan, itu kemudian menjadi tidak di-cover atau seperti apa, Pak? Atau tetap di-cover tapi porsinya kecil gitu, Pak? Semua cover asuransi yang sekarang ada produknya itu nanti akan tetap dijual. Hanya dengan adanya arahan dari OJK supaya kita menerapkan kondisi keuangan berkelanjutan begitu ya implementasinya, maka memang pelan-pelan semua produk asuransi itu diharapkan supaya membackup kegiatan-kegiatan atau objek-objek pertanggungan yang ramah lingkungan begitu. Sebenarnya secara manajemen risiko ini bagus ya, karena ini akan dapat menekan loss ratio. Jadi kalau orang sudah mulai aware atau care terhadap resiko-resiko polusi dan lain-lain, itu akan berdampak kepada perilaku orang yang hati-hati.
maka secara rata-rata kerugian itu akan tertekan. Nah, kalau potensi kerugian tertekan, maka kemungkinan klaim muncul pun juga akan turun. Sehingga loss ratio pun juga akan turun. Dampaknya memang akan bagus bagi industri asuransi karena klaim rasio turun berarti laba naik. Bagi tertamu juga bagus karena loss ratio turun itu akan berdampak kepada premi asuransi pun juga akan turun ke depannya. Jadi mereka akan mendapatkan premi yang lebih rendah mungkin dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi itu dampaknya. Jadi ekosistem ini akan berdampak nanti bukan cuma kepada perusahaan asuransi yang sekedar cuma untuk nambah laba, tapi dikembalikan juga kepada petani dan juga kepada lingkungan secara umum. Ini ekosistem yang bagus tuh ya, kalau nanti akan bisa berkembang dengan baik. Nah, pada saat ekosistem ini terbentuk, tadi Bapak menyampaikan bahwa bagus buat asuransi karena secara loss-nya juga akan turun, Pak ya. Sehingga kemudian mungkin dari sisi tarif preminya juga menjadi tidak mahal. Tapi kan kalau berbicara perusahaan asuransi kan tetap kan target utamanya adalah bagaimana peningkatan premi, Pak ya. Nah, untuk peningkatan mengatasi premi bukan target tersebut dari kenaikan loss ratio. Gimana? Peningkatan premi yang dimaksud itu adalah dari perluasan produk asuransi sebetulnya. Jadi segmen pasarnya makin besar, gitu, variasi produknya makin banyak dan sesuai kebutuhan oleh masyarakat. Itu sebetulnya yang menjadi upaya dari asuransi. Bukan dari premi yang dinaikin karena rasio tinggi, itu malah nggak suka asuransi. Karena dengan kenaikan premi dari rasio itu potensi masalah akan muncul ke depan. Kita harapkan itu kalau bisa setiap premi yang masuk dari produk yang di-cover asuransi, terus rasionya kecil, nah itu nyaman bagi perusahaan asuransi. Jadi memang ekosistem tersebut sangat bagus buat institusi asuransi. Kaitannya bagaimana mendiversifikasi produk tersebut, Pak ya? Betul. Sekaligus juga mendidik masyarakat supaya mereka itu mulai menerapkan manajemen risiko yang bagus. Dimulai dari objek pertanggungan sendiri. Nah, ini kan sebenarnya sudah mulai proses di kebijakan mobil listrik, terus kemudian teknologi ramah lingkungan yang lain gitu kan. Tapi sampai sekarang kan ya bahkan udah lama Pak ya, tapi sampai sekarang masih progres saja gitu Pak. Harapan dari asuransi seperti apa? Apakah kalau bisa ini bisa dipercepat atau seperti apa? Ya pasti, kalau kita dari industri jasa usaha ini kan dengan semakin bagus perekonomian gitu ya, yang didukung oleh kebijakan pemerintah, maka kita pasti akan mendukung. Mobil listrik itu udah lama konsepnya sebetulnya. Hanya memang kami sempat diskusi juga dengan beberapa pihak gitu. Karena ini kan dampaknya kepada siapa manufaktur yang akan siap untuk memproduksi tersebut. Jadi ini tidak mudah bagi manufaktur yang sudah besar, yang mungkin sudah mempersiapkan produksi itu 5 sampai 10 tahun ke depan, sudah siap spare part-nya, tiba-tiba besok harus merubah dengan mengurangi beberapa panelnya yang sekian ribu itu untuk menjadi mobil listrik yang baru. Nggak mungkin seperti itu. Jadi dia akan membuat pentahapan-pentahapan. Nah, mungkin bagi manufaktur yang belum terlalu banyak mempersiapkan spare part yang sudah ada, mungkin masih bisa. Makanya kenapa sepertinya pemerintah prioritasnya itu bukan mobil dulu kali, tetapi hal-hal yang berbau teknologi-teknologi ramah lingkungan yang pendukungnya. Misalkan SPBU listrik, itu siapkan dulu kan. Baterai untuk listrik, itu siapkan dulu. Nah, itu kalau sudah siap semua infrastrukturnya, begitu mobil listrik itu sudah siap, karena produsennya sudah siap, maka dengan mudah nanti semuanya akan saling berkait. Bayangkan kalau mobil listrik datang sekarang, nanti ngecas baterainya di mana, kemudian nanti ganti baterainya, kita siap nggak dengan baterainya. Jadi memang perlu bertahap. Tapi kami akan sangat mendukung upaya tersebut, sehingga nanti ke depan memang lingkungan akan lebih bagus, perekonomian juga akan makin tumbuh, maju, begitu berkembang, kegiatan masyarakat juga mulai berputar, kebutuhan asuransi pun juga pasti akan bisa meningkat. Bukan cuma sekedar produk-produk tradisional seperti sekarang itu ya,
Ke depan malah produk-produk individu nanti akan banyak. Sekarang kan kalau kita lihat kebanyakan korporasi segmennya, tapi ke depan segmen individu akan lebih banyak. Jadi produk-produk yang sifatnya retail pasti akan lebih dibutuhkan. Jadi kapanpun uh, mobil listrik terimplementasi atau teknologi ramah lingkungan lain terimplementasi, asuransi sudah siap gitu Pak ya? Iya, kita akan membackup itu karena dalam rangka untuk bisa membuat nyaman tertanggung terhadap potensi risiko yang akan muncul. Terkait dengan seperti apa nanti kondisi polisnya, itu kan namanya kontrak ya, kontrak perjanjian yang nanti akan disepakati oleh tertanggung dan penanggung yang diimplementasikan nanti dengan adanya premi yang seimbang dengan risiko. Jadi ke depan nanti akan bisa lebih individualis ya, terkait dengan kontrak-kontrak asuransi dan juga premi-premi. Yang terakhir Pak, tadi kalau bisa saya simpulkan bahwa kebijakan pemerintah stimulus ini baik untuk kendaraan bermotor, properti, dan terakhir adalah kendaraan listrik ini menjadi berkah tersendiri buat industri asuransi gitu Pak ya. Artinya perusahaan asuransi akan panen lah permintaan produk-produk asuransi yang dimiliki. Cuman pertanyaannya, apa yang perlu mereka waspadai Pak? Atau mungkin ada risiko yang perlu diwaspadai dari adanya kebijakan ini Pak bagi perusahaan asuransi Pak? Setiap kali ada perkembangan teknologi, memang kita harus melihat seperti apa risiko yang akan muncul. Asuransi itu bicara mengenai risiko. Makanya untuk bisa melihat risiko itu bukan cuma sekedar risiko sekarang, tapi juga risiko ke depan. Underwriter itu memang perlu ada ilmu ya, knowledge, tapi juga ada pengalaman atau experience. Tapi terlebih dahulu underwriter itu harus bisa memahami risiko apa yang muncul, termasuk juga risiko teknologi. Nah, ini yang perlu diantisipasi ke depan. Saya masih ingat pada waktu saya menjadi underwriter, ada kendaraan CBU masuk ke Indonesia, banyak sekali pada waktu itu dari luar negeri. Maka di-coverlah asuransinya di situ. Ternyata masalahnya muncul saat klaim. Saat klaim ternyata karena itu CBU, maka spare part-nya nggak bisa didapatkan dengan mudah. Kita nunggunya itu bulanan, 3 bulan sampai dengan setengah tahun pada waktu itu. Sehingga berdampak kepada kecewaan dari pemilik kendaraan bermotor. Kenapa? Ya mungkin waktu itu belum dilihat bahwa dampak dari CBU itu adalah spare part yang memang nggak bisa diproduksi di Indonesia, sehingga datang dari luar dalam bentuk impor. Dan kalau nggak ada ya kita nunggu. Nah hal seperti itu memang perlu menjadi perhatian bagi penerbit polis, supaya nanti kalau kita bicara mobil listrik ya, semuanya sudah menjadi ekosistem yang bagus, sehingga kalau ada klaim terjadi begitu ya, maka kita sudah cukup prepare sehingga nanti tertanggung pun juga bisa terpuaskan, dan semua yang terkait gitu ya, baik itu repairer, kemudian produsen spare part dan lain-lain, itu sudah dalam suatu ekosistem yang siap untuk bisa mengcover. Termasuk juga para underwriter dan support team yang ada dalam perusahaan asuransi. Mereka sudah ada inform tentang teknologi tersebut. Ini baru satu mobil listrik. Belum lagi nanti hal-hal yang lain terkait dengan perkembangan teknologi. Makanya kenapa talent-talent itu dari sekarang disiapkan, termasuk juga bagaimana menempatkan processing supaya premi seimbang dengan risiko. Saat ternyata hanya sekedar preminya murah saja, ternyata nggak cukup untuk bisa mengcover premi. Ini kan dampak yang nanti perlu disiapkan dari awal. Ini yang kemudian dari sekarang mesti disiapkan oleh perusahaan asuransi. Baik, terima kasih banyak Pak Dodi. Menarik sekali obrolan singkat kita kali ini, cuman waktu juga yang harus membatasi kita. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan perbincangan singkat kita ini bisa menjadi insight bagi para sobat media asuransi dalam menjalankan bisnisnya. Jadi berkah ini harus tetap diwaspadai dan dimitigasi risiko kemungkinan, apalagi berkaitan dengan teknologi yang selalu berkembang gitu. Gitu Pak Dodi ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Baik Sobat Media Asuransi, demikian perbincangan singkat kita dengan Bapak Dodi Dalimonte, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
terkait kebijakan diskon PPNBM dan DP 0%, apakah menjadi panen bagi perusahaan asuransi. Kita akan bertemu kembali di program Metastock berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu tetap diberi kesehatan, jangan lupa menerapkan protokol kesehatan agar kita bisa beraktivitas dan tetap produktif di tengah kondisi pandemi saat ini. Sampai ketemu di program Metastock berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.